استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمعنا مشيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا صلى الله الشيخ مصطفى الغالب والشيخ القادر على الجلال الشيخ بن الأخوة محمد بن عبد الكريم السمان على البلد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البجري الشيخ بدر البجري الشيخ محمد البدر يد الناس اسم مشر بن عبد الله البجري وزين بن عبد الله البجري السمان يا سمان جليل مسلم وجودي معلم وجودي سمع الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه محمد بن سنة بسجد وسنة الله ولم يقبل سمع الله محمد بن سلسل سمع الله محمد بن محمد البزري سمع الله محمد قرن الله عليه دجال وعلى به بعظمه والسرار والأبعاد وعدد خصوصيته وغرامته والفاتحة اللهم إليه نشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala muslim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid darain amin. Marilah dalam kesempatan ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nur dan cahaya di hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita ajukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat para beliau di yaumil qiyamah. Jemaah Masjid Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala di situ. Masih kita lagi membicarakan tentang ma'arah kiblat, menuju kiblat, jauh menuju kita sembahyang menghadap kiblat. Musafir kita mengetahui arah kiblat, hukumnya wajib. Nah, tadi udah sedin mengetahui arah kiblat itu kan mesti kiblatnya, tetapi ujar sedin nang kita menuju tuh arahnya nah. Misalnya kita menuju ke Banjarmasin, nah arahnya mana? Situ, nah arahnya Banjarmasin. Lamunnya arahnya ke Banjarmasin ke situ, nah itu luput. Nah, atau ke sana. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala, فإذا فهم معنى العين والجهات فأقول الذي يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها، وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعذر رؤيتها ويكفي استقبال الجهة. فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه، وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة والقياس. Artinya udah Imam Ghazali, apabila telah dipahamlah akan makna pihak Ka'bah. Ya Allah paham sudah di mana Ka'bah nih, tahu sudah, paham di mana arah kiblatnya. Itu dan yakni ain Ka'bah itu
maka lagi berkata aku, ujar Sidin Imam Ghazali ini, yang sahih pada kami di dalam fatwa bahwasanya dituntut menghadap akan ain Ka'bah. Artinya ain Ka'bah itu bandanya Ka'bah, di hadapan melihat Ka'bah. Nah itu melihat bujur. Jika ada Ka'bah itu daripada tempat yang mudah dilihat akan dia. Kita di dalam Masjidil Haram kan ngalih melihat Ka'bah, kecuali kita turun dia mengarahnya di tanah lapang para Ka'bahnya tenanya melihat bujur. Namunnya kita di jauh di dalam masjid juga, tetapi terdinding dengan dinding-dinding yang banyak dindingnya, lindung kita. Apalagi misalnya sembahyang di Pasayang, ada kelihatan Ka'bah. Nah, sembahyang di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 ada kelihatan Ka'bah, kecuali di hadapan hanya. Nah itu di sini yang melihat seorang Ka'bahnya tuh itu nah itu wajib menghadap. Lamunnya ada mencongkongan Ka'bahnya di situ, ke situ juga menghadapnya. Atau kepintaran liwat kaliwatan pintar, iya ilo. Kalau sudah melihat aja Ka'bah situ nggak berdirian, maka mampah sana. Ada aja tuh orangnya kayak itu. Sampai dibujurakan orang apa? Nanya. Kada melihatkah kira-kira? Nah bujur-bujur melihat tamunya kita dalam masjid, kelindungan kada kelihatan juga. Cuma ada garis sop-sop kayaknya, sop-sop itu. Itu pangna diambil arah kiblat dari ini, jadi kita arah kiblat dari ini pas. Nah kayak kita ini ada sop-sopnya di sana, berarti arah kiblatnya. Yakin kita, nah di situ aja kita arah kiblat pas. Dan jika ada Ka'bah itu jauh, sekira-kira berkehendak menghadap akan dia, jauh benar. Nah kayak kita nih mulai sini 8.599 kilo, 8.000 kilo, 8.500 kilo mulai kita sini ke Makkah situ, ke Ka'bah situ. Jangan dia 8.000 sekilo kan ngalih mampasakan Ka'bahnya. Nah cuma jar hadis Nabi, apabila kamu sembahyang maka nang di dalam masjid itu Ka'bahnya itu adalah kiblat, Ka'bah bujur. Lamunnya di luar masjid menghadap masjid. Lamunnya di luar Makkah itu menuju ke tanah Makkah. Nah di luar tanah Makkah menghadap jihad Makkah, di luar kita menghadap pulaunya, pulau Makkah. Jadi namanya kita berpesawat lah 10 jam atau mulai sini itu sekitar 12 jam, berarti namanya 10 jam kan 800 kilo per jam. Nah kita nambah motor tuh 100 kan laju lah. Kan 8.000. Namanya 10 jam berarti 800 sejam. 800 kilo sejam pesawat. Berarti 800 perjalanannya kalau lajuan itu pesawat lah. Namanya kita mobil 100 laju benar, 200 laju lagi, 300 habis gasnya. Kada sampai imparnya tuh 100 berapa? 200 saja lah. Nah, ini 800 kilo per jam. Berarti laju benar pesawat. Apa kita kan Jeddah tuh 12 jam. 12 jam. 8.000. Namanya kita 10 jam aja 800 kilo per jam. Berarti kayak tawakan tuh pesawat. Kita 800 kilo per jam. Dianggaplah 700 kilo per jam. Laju benar.
Kita melihat aja pesawat pina gimit aja, terima kasih. Namanya ulun makan nih, bermakanan aja kita. Nyiapian makan aja pian. Makan wadai sambil apa juga. Sambil benang apa. Alhamdulillah, terima kasih namanya menyiapkan wadai, menyiapkan baju, menyiapkan macam-macamnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjalankan umur, memurahkan rezeki, menyehatkan badan, menghindarkan daripada berbagai bencana. Terima kasih kepada ini yang membagi juga. Nah, terima kasih kawan ini. Nah, yang membagi 8.599. Nah, kilo 8.600 kilo mulai kita sini jauhnya. Berkehendak menghadap kiblat sederajat kan misalnya sini nah menuju Ka'bah sederajat jauh benar bedanya. Jauh kilokannya. Tapi itu kan tadi nah jihadnya aja. Nah, berkehendak menghadap akan dia itu kepada mengambil dalil dan ijtihad atasnya. Karena tiada dapat melihatnya karena jauh. Karena kalau melihat kita jauh. Orang Makkah dan kada kawa pas ke Ka'bah kecuali melihat manaranya benar. Wah, ini kan ada tahu ada ngarannya hotel Jamzam. Nah ada jamnya tuh nah. Jamnya itu pian panjangnya lebarnya itu 40 meter. Kayak masjid kita nih adalah akan sampailah halus masjid kita. 40 meter adalah sampai lah. Nah, jamnya yang ada di Makkah itu nah 40 meter. Jamnya. Ampah madhab sini 40 meter, sini 40 meter, sini 40 meter, 40 meter. Nah jauh-jauh kelihatan. Lamunya kita begana di jarumnya tuh, kawal kayak tihang macam tu. Meter jamnya, lampunya itu 8.000 puting lampunya. Lampunya ajan menyorotnya ke atas jadi lampu sorot. Jadi orang yang jauh-jauh kelihatan namanya ada lampu sorot. Berarti di situ adalah jihad Ka'bah. Ini nyaman. 3 kali sampai ke Indonesia sorotannya kan. Ini di sana tuh masih masih tengah hari lagi kita sini. Mungkin karena lampunya teknologi canggih itu sorotannya sampai ke Indonesia. Sorotan lampunya. Karena jauh akan dia daripadanya, maka memadailah kiblat itu menghadap akan pihak Ka'bah itu. Artinya memihak aja. Nah kayak kita menghadap ke Banjar. Nah, ya situ bang dah. Banjar tuh. Luas kalau. Nah, situ bang banyak. Tapi ini kan kita sudah ada HP Android, nah nyaman. Jangan sakahandak aja mandak. Artinya ada sudah patokan sudah ada. Andaki kompas kah, HP kah, apakah ada patokan. Nih barang jauh masjid kompas itulah ya. Bisa kayak ini juga saja dari rumah. Ini ada mesti lihat kita aja. Jandaki dan namunnya sudah diandaki juga sedikit pirot sedikit ke sana ke kiri ke kanan itu ada apa lagi tapi sudah jihadnya iya. Namunnya nambah apa nah itu ada boleh. Maka adapun yang dituntut menghadap akan ain kiblat itu yaitu pada orang yang dapat melihat akan dia. Maka telah ijma' ulama atasnya, yakni telah muafakat segala ulama bahwasanya wajib pada ketika sembahyang itu menghadap ain Ka'bah atau sembahyang. Pada orang yang dekat Ka'bah ada boleh, namanya luput dari Ka'bah, namanya parak lawan Ka'bah itu.
Maka melihat Ka'bah itu hukumnya sunat. Melihati aja Ka'bah sunat hukumnya pahala. Walaupun kada bacaan apa-apa, apalagi bacaan melihati Ka'bah pahala. Melihati wajah orang tua pahala juga rasanya. Melihati wajah guru pahala juga. Melihat Al-Quran pahala juga. Melihat sejadah pahala juga. Nah, banyak mata kita yang berpahala. Melihat Al-Quran pahala juga. Ada sahabat Nabi yang membuka kitab Al-Quran, melihat hurufnya, nangis lagi. Nangis kadang baca apa-apa. Tutupin lagi. Kadang kawan baca, kenapa menangis? Entah melihat ada masuk, melihat bacaan Al-Quran ini pahala. Kadang kawan baca, tutup. Hanya ramping menangis. Kenapa ditakuni sahabat kamu jadi menangis? Aku jadi menangis saja. Keingatan hadis Nabi bahwasanya di hari mendekati hari kiamat, kita Al-Quran itu ada lagi tulisannya. Quran itu ada lagi tulisan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku melihat Al-Quran ini ada lagi tulisannya, menangis aku bersyukur kepada Allah. Kawal lagi melihat Al-Quran. Coba bagaimana boleh rumah adalah tulisan lagi Al-Quran dibaca. Hanya kadang baca mau melihatnya aja, boleh aja juga, berpahala aja. Jadi kita nang baca Yasin nang tuh bagus saya dibagi Yasin dibaca Yasin walaupun sudah hafal, bagus dibaca. Karena ma'itihi maliyati tulisannya itu berpahala. Nah, melihat akan Ka'bah itu wajib bagi orang yang dekat dengan Ka'bah. Sekira-kira dapat ia melihat akan Ka'bah itu dengan matanya, seperti ada ia di dalam Masjidil Haram atau ada ia di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Kalau bahari itu Abi Qubais itu ada di atas gunungnya itu, Jabal dia gunung. Di atas gunungnya itu ada Masjid Sayyidina Bilal di atas. Namunnya kita berada di atas itu kelihatan Ka'bahnya di bawah. Kalau yang ini sudah dihancurnya jadi terminal. Itu Jabal Abi Qubais itu. Nang Nabi di situ membelah bulan. Ada orang yang akan percaya kepada Nabi. Namunnya kamu jujur Nabi, namunnya kamu punya mujizat. Belah bulan itu. Ya bulan belah. Wan syaqatil qamar. Membelah bulan dan ini di Jabal Abi Qubais. Yang di dalam negeri Makkah itu Jabal Qubais itu 82, 83, 84 itu masih kawal kita berjalan ke Jabal Abi Qubais ini naik. Udah 2000 ada lagi balah di gunungnya. Adapun memadai dengan menghadap pihak Ka'bah itu pada ketika ta'azzur melihat akan dia, maka telah menunjukkan atasnya oleh kitab yakni Al-Quran dan Sunnah, yakni hadis Nabi SAW dan perbuatan sahabat Nabi SAW dan qiyas. Jadi ada suatu hari Nabi bersembahyang kabut kada kelihatan Ka'bah. Sekali tuntung sembahyang sakanya melencong sedikit. Nah, kada apa-apa aja Nabi karena sudah ada jidatnya. Karena kabut itu tadi kada kelihatan kada apa-apa kan kita. Adapun dalil Quran itu yaitu firman Allah Ta'ala wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Artinya dan barang di mana kamu maka menghadapkan
muka kamu dalam sembahyang itu akan syatr Masjidil Haram, yakni akan pihak Ka'bah. Pihak Ka'batullah. Nah, misalnya kita sasar ke hutan. Di hutan sasar. Kadada tujuan Ka'bah ini di mana? Masjid kadada. Udah kadada matahari. Sudah matahari di mana nih arah kita di situ Pak. Nah, ini kan awal lagi kompas kada jalan, ada bisik. Kemana menghadap? Nah itu bangga. Di jihad, ijtihad hati kita lagi kemana lah? Aku jangan ada kawas sembahyang nah. Kenapa? Arah kiblat kita tahu, nah tahu lah. Biasa pengalian. Menuju kiblat tuh ada tahu. Nah itu ada apa lagi? Nang wayah ini orang masjid banyak, orang sembahyang banyak, alat banyak, piro juga sembahyangnya. Nah itu kada sah sembahyangnya karena ada usaha dulu. Kalau sudah ada usaha, kada berusaha-usaha mana marah kiblat, takun-takun kada juga. Nah itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man qabala jihatal ka'bati yuqalu qad walla wajhahu syatraha. Jadi dari Imam Ghazali, dan barang siapa menghadap ia akan pihak Ka'bah, maka itu dekat akan dia. Sungguhnya memalingkan ia akan mukanya kepada pihaknya. Jadi kita nang maampar saja nih. Kita mampar sejadah itu di hati kita tuh hendak menuju Ka'bah loh. Nah kita mampar sejadah itu hati kita tuh hendak menuju Baitullah, Ka'bah. Nah kita tuju nang sembahyang. Mudahan kita bertahan nih melihat kena ain Ka'bahnya, melihat banda Ka'bahnya itu kita bertahan kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ini sudah buka bang umrah, tapi masih artinya sudah buka umrah tapi masih lagi protokol kesehatan dengan bervaksin, imbah itu larang bayarannya, ya Allah, karantina, hendak pulak karantina, bulik karantina, karena banyak jalurnya. Adapun dalil hadis itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal maghribi wal masyriqi qiblatun." Artinya barang yang di antara masyriq dan maghrib itu yaitu kiblat bagi orang Madinah. Antara masyriq dan maghrib, antara timur dan barat itu adalah orang Madinah. Kalau kita lihati di internet itu nang masjid Madinah nang Hanyar nih agak melenceng sedikit kada pas arah kiblatnya. Kalaunya masjid kubur Nabi itu pas. Tapi ada nang bangunan Hanyar itu sedikit miring, kada pas sedikit. Tapi kada apa-apa itu, tetap jihadnya tuh masih lagi jihad Ka'bah, boleh aja, kada apa-apa. Nang kada boleh itu malincing benar, nah itu nang kada boleh. Nah kayak misalnya kayak Masjid Barakani nah, sumber Ka'bahnya di situ dibunjuk, nah itu kada boleh, kejauhan. Kamu nyenang sedikit-dikit aja, ada apa-apa. Saat derajat 2 derajat aja, 1/2 senti aja, misalnya ada apa-apa. Kamu nyenang situ, kamu itu berapa? 2 senti, ada awat. Karena kita mempunyai juga alat mengukur arah kiblat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wallahu a'lam.
bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengaji ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melihat Ka'bah yang kita hadapi dalam sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta haram, minta redha bila ada kesalahan dan kehilangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.